saya berharap sih pemerintah bekerja sama dengan Jasindo dalam hal ini kita sama-sama untuk melindungi petani dengan mekanisme mengasuransikan mereka, mengasuransikan dengan OTP yaitu gagal panen. Monitor Sulawesi Tengah sepanjang waktu. Kita berjumpa lagi di Radar Palu Podcast. Nah, hari ini saya bersama Branch Manager Jasindo Sulteng, Bapak Agus Hendra Rangi. Ya. Kasih Pak Roni. Siap. Apa kabar, Pak? Ya, puji Tuhan baik-baik, Pak. Baik. Thank you, Pak, udah diundang di Radar Palu. Okay. Thank you. Jadi kita kan ngobrol nanti Bapak yang lebih banyak menjelaskan. Siap. Karena saya juga belum terlalu paham kan asuransi ini dia di bidang apa, terus program-programnya apa saja. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol tentang program Jasindo khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, saya panggil Pak Hendra aja, Pak ya? Iya, Pak Hendra nggak apa-apa. Pak Hendra, di Jasindo Sulteng sudah berapa lama ya? Kalau saya sendiri sebenarnya udah berjalan 1 tahun lebih, Pak. 1 tahun? Iya, kebetulan saya mewakili saya menjadi kepala cabang di sini. Kemudian sebelumnya memang saya punya track record. Saya pegang kantor perwakilan di Luwu. Oh, Luwu. Ya, yang dimana sebenarnya masih di bawah Sultan juga kan. Iya. Nah, sebelumnya lagi saya pernah jadi kepala cabang juga di Kendari. Jadi sebenarnya spesialisasi saya di bagian Sulawesi nih, Pak. Termasuk keliling Sulawesi berarti? Iya, ke Sulawesi. Jadi makanya saat ini saya 1 tahun lebih lah, Pak. 1 tahun 2 bulan ada di Sulteng. Tapi untuk wilayah kita di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, pasti akrab karena kayaknya Bapak ada darah di sini ya? Iya, saya asli orang Pipikoro, Pak. Oh iya. Kedua orang tua saya asli orang Sigi, Kabupaten Sigi, tepatnya sih Pipikoro. Jadi orang menyebutnya biasanya apa? Koja ya. Ya. Koja dari mama orang Murui, papa orang Lawe. Nah, jadi apa budaya khususnya di Palu sini tidak terlalu jauh-jauh lah ya? Iya, nggak terlalu jauh-jauh. Cuman memang saya besar kuliah di Surabaya. Kemudian besar dari semenjak SMP sih saya sudah di sekolah di Jawa. Oke, Pak. Luar biasa nih, ini kembali pulang kampung. Pulang, Pak. Pulang kampung, membangun daerah kita gitu ya. Oke. Ya, nah, Pak Hendra, seperti di awal tadi, saya kan belum paham ini, mungkin sahabat Radar Palu juga belum paham soal apa sebenarnya Jasindo ini. Betul. Jadi sebenarnya, Pak, kalau terkait dengan asuransi itu kurang lebih sebenarnya yang ada di masyarakat, yang ada di Indonesia itu kurang lebih ada 3 sebenarnya. Ada asuransi umum, asuransi jiwa, dan penjaminan. Itu yang dibawa dengan di bawahnya IFG ya, Indonesia Financial Group. Nah, letaknya Jasindo ini sebenarnya lebih kepada di general insurance, bisa dikatakan atau asuransi umum. Yang dimana asuransi umum ini berkaitan dengan aset, ya. Kalau asuransi jiwa mungkin Bapak kenal Prudensial lah, Bumi Putra kayak begitu ya, itu berkaitan dengan jiwa. Kemudian jaminan itu ada Jamkrindo yang berkaitan dengan asuransi project gitu ya, bank garansi, surety. Nah, sebenarnya Jasindo ini bergerak di bidang itu, Pak. Jadi general insurance yang dimana kita memang sebenarnya sudah lama karena kita awalnya adalah perusahaan dari peninggalan Belanda, kemudian dinaturalisasi menjadi milik Indonesia tahun 1973 gitu kan, bulan Juni. Kemudian disitulah kita sudah mulai berkecimpung di general insurance itu sendiri. Nah, kalau kami memang karena kita punya pengalaman yang sudah cukup lama dari semenjak sebelum bahkan Indonesia merdeka gitu ya. Nah, kita punya banyak lini atau LOB produk, Pak. Dari yang bisa dikatakan lah di atas langit, di langit, di darat, di laut, bahkan di bawah di bawah bumi itu kita punya gitu. Jadi kalau umpamanya di langit itu kan kita ada satelit, kemudian ada pesawat terbang, asuransi pesawat terbang, kemudian kalau di laut itu kan ada asuransi kapal, marine hull, kargo, itu ya. Kemudian kalau di darat itu banyak lah aset-aset perkantoran. Kalau di bawah bumi itu kita punya rig insurance, jadi asuransi pengeboran, mineral, itu lebih kepada migas ya, migas. Nah, jadi bahkan kita sampai aspek paling mikro pun kita ada, Pak, kayak personal accident gitu ya. Nah, bahkan ada juga yang kita penugasan pemerintah, yaitu asuransi pertanian, asuransi
ternak sapi gitu. Jadi memang kita lumayan agak kompleks dan lumayan agak banyak Pak untuk produknya gitu sih Pak. Nah, kalau program untuk di Sulawesi Tengah sendiri yang sudah pernah diklaim atau jalan lah begitu ya dengan asuransi ini, apa saja tuh Pak? Ya, kalau di Sulawesi Tengah ini sih kan memang secara secara morfologi dari Sulteng ini kan kita kan banyak di sini pertambangan Pak ya. Pertambangan yang dimana biasa di situ banyak alat-alat berat. Kemudian banyak juga kapal yang berhubungan dengan pertambangan, misalnya ketika hasil-hasil tambang itu dikeruk kemudian dikirim kan. Kemudian juga selain nikel juga ada juga batu pecah gitu ya yang mensupport di Kalimantan. Nah, itu sebenarnya Jasindo hadir di situ Pak. Jadi kita hadir untuk mensupport kebutuhan yang ada di perusahaan-perusahaan tambang. Misalnya mereka membutuhkan asuransi alat berat gitu kan. Kemudian asuransi kapalnya, kemudian pengirimannya atau kargo. Nah, itu kita hadir di situ. Nah, kemudian juga karena kita ini adalah asuransi BUMN, ya kan, kita juga membangun kerjasama Pak dengan pemerintah daerah. Yang paling hot sekarang ini kita ada bangun kerjasama dengan beberapa Pemda, yang dimana itu adalah Pemda Sigi, Poso dan juga Morowali terkait dengan asuransi pertanian. Kalau saya sebutkan tadi darat, laut, udara sampai di bawah ini, jadi kita sampai aspek pertanian nih Pak. Nah, pertanian itu kita hadir di sini untuk menjamin ketika terjadinya gagal panen. Gagal panen akibat apa? Akibat kekeringan, akibat banjir, akibat gangguan organisme pengganggu tanaman, penyakit tanaman. Nah, itu kita mengasuransikan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka terjadi gagal panen akibat dari yang saya sebutkan tadi, itu Jasindo bisa mengcover. Per hektar itu dihargai 6 juta. 6 juta rupiah per hektar dengan premi biasanya persentase, tapi most likely itu di angka 180.000. 180.000? Dalam 1 kali masa tanam. 1 kali masa tanam. Betul. Gitu. Murah. Murah banget. Makanya ini yang sebenarnya saya sampaikan kepada beberapa Pemda Pak. Jadi ke bupati, wali kota, kemudian ke gubernur, bahwa sebenarnya ini satu program yang dimana bisa dikatakan low cost high impact. Dengan hanya 180.000 saja, tapi impactnya besar. Jadi memang salah satu program yang merupakan bisa dikatakan yang perlu bantuan lah, perlu atensi dari Pemda untuk supaya bisa memprogramkan ini. Kan kalau sekarang ini kan baru 3 nih Pak, Pemdanya yang melaksanakan. Kita berharap mungkin di semester 2 atau ke depan bisa kita bisa lebih memanfaatkan ini. Gitu Pak. Jadi Morowali, Sigi dan Poso. Sementara ini ya. Betul. Nah, ini menarik Pak Hendra menurut saya. Jadi ternyata Jasindo ini juga ada asuransi pertanian. Nah, ini kayaknya belum banyak yang tahu ini. Nah, bagaimana prosedurnya itu ketika bergabung? Apakah melalui kelompok atau personal? Karena tadi saya lihat disampaikan Pak Hendra itu bahwa sudah ada komunikasi dengan pemerintah daerah Sigi, Morowali, kemudian Poso. Betul. Nah, itu bagaimana anunya ya, biar sahabat Radar Palu maupun masyarakat Sulawesi Tengah paham gitu bahwa ternyata ada asuransi pertanian. Prosedurnya seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kriteria ketika dia bisa masuk di asuransi itu Pak, memang dia harus tergabung di kelompok tani atau gapoktan gitu ya. Kemudian dia harus memiliki maksimal dia 2 hektar Pak. 2 hektar. Dia punya luasan lahan. Luasan lahan itu 2 hektar. Kemudian nanti setelah itu Pak, kita bersinergi tuh dengan Pemda. Kita punya aplikasi namanya Siap. Siap ini adalah aplikasi yang dibangun B2B ya, atau istilahnya mungkin B2 government gitu ya. Jadi yang dimana itu bisa diakses oleh Jasindo untuk memverifikasi dan juga oleh dinas untuk melakukan penginputan atau pendaftaran registrasinya begitu. Nah, jadi dari pihak itu nanti mereka
akan meregistrasi melalui aplikasi Siap itu, kemudian nanti Jasindo yang memverifikasi untuk melakukan dan proses penerbitan polisnya. Begitu Pak. Nah, apa saja yang bisa diklaim begitu? Karena kita baru-baru ini diberitakan teman-teman juga itu di Parigi itu ada kekeringan lahan persawahan. Betul. Apakah kekeringan juga bisa diklaim nantinya? Bisa Pak. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa untuk asuransi pertanian ini dia mencakup gagapannya akibat banjir, kekeringan, organisme pengganggu tanaman (OPT) dan juga penyakit tanaman gitu. Jadi untuk kekeringan itu sendiri masih masuk dalam coverage dari asuransi OTP ini gitu. Nah, namun demikian ada beberapa kriteria lagi Pak ketika melakukan terjadi klaim itu, suatu klaim itu apakah claimable atau enggak. Jadi dia kerusakannya harus di atas 25% baru dikatakan dia memang, karena kan ini kan unsurnya adalah bisa dikatakan ini ya kebencanaan ya, asuransi bencana. Jadi namanya bencana kan harus secara frekuensi, kemudian secara dampak itu mungkin dampaknya harus persentasenya harus udah diatur di dalam Pendum. Jadi di atas 25%. Wah, kemarin itu kalau Parigi, petani di Parigi itu asuransi lebih itu bisa diklaim. Iya, Parigi sebelumnya memang kita udah pernah membayarkan klaim Pak. Cuman memang data detailnya saya agak lupa, tapi setahu saya hampir mencapai M juga. Oh, pernah kerjasama dengan Parigi? Iya, pernah. Parigi, Poso itu sudah pernah. Gitu, makanya memang sangat disayangkan nih Pak. Sebenarnya tahun 2025 tahun kemarin itu kebetulan memang belum ada yang menyambut untuk asuransi pertanian ini. Makanya tahun 2006 ini saya berterima kasih juga ke Radar Palu. Dengan Radar Palu kita bisa mensosialisasikan ini dan juga mungkin bisa menjadi inisiasi lah buat pemerintah bahwa program yang low cost high impact ini bisa kita realisasikan gitu di Sulteng ini. Gitu Pak. Kalau jenis tanaman pertaniannya itu apa saja Pak, atau bebas gitu? Saya kan apakah cuma sawah atau jenis perkebunan misalnya kakao atau cingkeh? Betul. Apa yang bisa dikerjasamakan di program ini? Kalau untuk program ini sendiri OTP itu memang saat ini masih berkecimpung di sawah. Gitu. Namun kalau di Jasindo itu ada lagi Pak. Karena memang untuk pertanian ini cuma the one and only sebenarnya, cuma ada di Jasindo. Jadi selain sawah itu kita punya jagung. Oh, jagung juga? Ya, selain jagung. Jadi mungkin pembaca dari Radar Palu, jika ada yang punya usaha jagung itu bisa tuh Pak di kita. Jadi pada prinsipnya sama juga. Jadi kita mengcover untuk kekeringan, banjir, kemudian organisme pengganggu tanaman. Itu bisa di-cover oleh kita. Namun demikian untuk harga pertanggungan, kalau tadi padi itu adalah 6 juta, untuk jagung ini 9 sampai 15 juta. Lebih besar lagi ya? Lebih besar lagi, karena kan memang secara nilai ekonomi kan lebih besar untuk jagung per hektarnya. Begitu. Tergantung dari kesepakatan antara Jasindo menilai apakah itu di angka 9 atau di angka 10 atau di angka 15 gitu. Tergantung kesepakatan nanti. Dan melihat kondisi yang ada. Ya, saya kira kalau kakao masih Pak. Masih. Namanya itu asuransi parametrik. Oh, parametrik. Ya, dia masih kita usulkan lah. Karena kan harus ada izin produk segala macam. Tapi saya lihat di sini untuk Sulteng beberapa kali saya juga berdiskusi dengan teman-teman. Itu memang ini ya komoditas durian dan kakao ya, itu lagi seksi nih. Makanya saya juga lagi mengusulkan Pak. Cuman memang yang di Jasindo saat ini yang masih berjalan itu adalah untuk yang padi sama jagung. Gitu. Cocok. Sapi juga ada Pak. Sapi juga ada. Iya, banyak terasa. Iya, sapi itu karena mati karena beranak, mati karena penyakit tertentu, kemudian dia mungkin dicuri atau hilang, itu bisa. Dicuri bisa diklaim, asal bisa dibuktikan. Apabila dibuktikan bahwa benar-benar dia ada pencurian atau hilang begitu. Bagaimana itu klasifikasinya? Misalnya dia umur berapa sapinya baru bisa? Dia klasifikasinya itu di 2 tahun.
Umur 2 tahun dia bisa diasuransikan. Gitu. Ya ini jadi menarik ini. Ya. Peternak. Ya. Nah, peternak siapa tahu ada yang mau berternak sapi. Iya. Jadi resikonya udah hilang semua tuh, Pak. Resiko dia mati kan dia ada asuransinya. Ketika dia hilang diasuransikan kan. Jadi resiko apa lagi? Tinggal berternaknya aja nih. Apalagi dengan adanya MBG ini kan. Betul. Kita bisa mensupport kebutuhan MBG yang begitu besar kan. Jadi makanya kalau saya lihat Pak, mungkin memberikan ini juga ya, memberikan kalau saya melihat peluang-peluang yang ada kan dengan adanya MBG kan, kayaknya dari kota harus kembali ke desa nih, supaya lebih mensupport. Nah jangan lupa kalau mereka melakukan itu, dilihat resiko. Resiko itu selalu ada dengan cara kita mentransfer resikonya dengan melakukan asuransi. Ya, saya kira pemerintah daerah ini harus merespon ini karena bagus sekali nih dengan biaya minim tapi bisa membantu masyarakat. Dampaknya besar. Iya. Mudah-mudahan APMDA lain bisa ikut lagi nih. Betul Pak. Mudah-mudahan di semester 2 lah Pak. Nah, Pak Hendra, kalau di kita ini mau Ramadan terus mau Idul Fitri, ada enggak program yang menyentuh ke situ begitu kira-kira? Iya. Ada Pak. Jadi biasanya kan kalau Ramadan itu kan lebih di Indonesia ya, lebih banyak kan mudik Pak ya. Ya oke. Mudik. Jadi kita sebenarnya juga ada asuransi mudik Pak. Makanya saya bilang tadi kalau bicara mengenai Jasindo ini banyak banget ininya produk-produknya. Jadi untuk asuransi travel, asuransi mudik. Kalau travel itu biasa karena kita juga salah satu yang bekerja sama ya dengan Kemenak ya, terkait dengan biasa orang umroh segala macam itu. Nah kita punya juga tuh Pak untuk travel insurance. Kemudian juga umpamanya mudik itu kan kalau perpindahan dari kota A ke kota B atau kemanapun dia pulang kampung itu sebenarnya ada Pak. Nah secara historis dulu pernah Jasindo di sini juga dibiayai mungkin ya, dibiayai oleh salah satu caleg pada saat itu untuk asuransi mudik. Nah cuman kalau secara personal, secara individu mau masuk untuk asuransi mudik juga bisa. Bisa. Daripada nanti ada apa-apa kan, kecelakaan di jalan atau apa gitu. Jadi dia menanggung ketika dia melakukan mudik ke pulang kampung dan kembali ke tempat bekerja atau beraktivitas. Ada juga ternyata program Jasindo. Ada Pak. Jadi semua lini kehidupan itu ada, kita hadir situ. Itu juga yang menarik soal umroh itu perjalanan. Iya betul. Ada. Kan diwajibkan kalau umpamanya kita melakukan perjalanan itu kan biasa diwajibkan untuk travel insurance. Oh berarti Jasindo yang ada di situ. Iya kita ada di situ juga. Iya. Oh bagus sekali nih Pak informasinya nih, dan mudah-mudahan ini juga membantu pemerintah daerah dan masyarakat. Betul Pak, betul. Apalagi kita ini kan di Sulawesi Tengah, kalau padi, jagung itu kan sudah betul itu Pak. Morowali, mestinya padi juga. Ampana juga tuh, jagung banyak. Mestinya daerah-daerah yang tadi Bapak sebutkan ini, ya komoditas itu, misalnya padi dan jagung itu, harusnya daerah lain ini harus merespon ini. Betul. Jangan cuma Morowali, kemudian Sigi dan Poso ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya radar Palu Pak ya, bisa menyentuh ke semua lapisan masyarakat, bahkan ke pemerintahnya juga ya, supaya bisa menginisiasikan untuk diprogramkan juga menjadi program inilah Pak, prioritas buat masing-masing Pemda. Pak Hendra, mungkin sebelum di akhir diskusi kita nih, sejauh mana sekarang Jasindo ini berkoordinasi dengan pemerintah, misalnya gubernur kan? Mestinya juga sebagai perwakilan pemerintah pusat gitu ya, gubernur. Apakah sudah sempat berdiskusi atau terkait dengan rencana-rencana ini, karena Sulawesi Tengah ini kan berapa persennya itu selain tambang adalah pertanian ya? Betul, pertanian, betul. Atau ada harapannya lah ke gubernur? Iya. Sebenarnya kalau di kita itu kan memang Jasindo ini kan kita membuka dari segala macam aspek Pak ya. Baik itu B2B, business to business, itu kita membuka kerjasama dengan perbankan biasanya, membuka kerjasama dengan sektor-sektor private di sini, swasta. Kemudian juga dengan non-bank juga. Kemudian juga dengan pemerintah, dari business to government. Nah, business to government itu biasanya Pak kita bisa lakukan itu dari bawah ke atas atau top to down. Jadi kalau kita
dengan Jasindo kita bekerjasama dengan biasanya dinas Pak, dinas-dinas terkait. Kalau misalnya kalau umpamanya dia berkaitan dengan OTP, kita bekerjasama dengan dinas pertanian, gitu ya, dinas pertanian atau hortikultura. Kemudian kalau misalkan berkaitan dengan sapi, biasanya kan dinas yang berhubungan dengan hewan gitu ya. Kemudian biasanya kalau kita melakukan dengan dengan pemerintahan, kita juga biasa sounding juga Pak, ke wali kota, ke bupati, ke gubernur, supaya dari bawah kita jalin kerjasama, dari atas juga top to down juga kan, supaya program ini bisa berjalan dengan lancar Pak, gitu, berjalan dengan lancar. Dan so far sih kita sudah punya MOU Pak ya, MOU dengan beberapa Pemda, gitu, dengan beberapa Pemda, dan sekarang ini juga seperti yang saya katakan tadi, adanya inisiasi juga dari Pemda untuk mengasuransikan OTP itu, dan diawali dengan MOU antara Jasindo dengan Pemda Poso, Morowali, kemudian Sigi, itu kan. Jadi kita sudah melakukan MOU itu, tinggal realisasi aja, proses registrasi gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin di akhir diskusi ini ada yang mau disampaikan mungkin ke pemerintah atau ke masyarakat Sulawesi Tengah khususnya? Ya, jadi mungkin melalui podcast dengan Radar Palu, saya mau sampaikan bahwa mari kita bersama-sama untuk menjadikan ini ya, program OTP ini menjadi mungkin program strategis ya, program pemerintah, karena salah satu program dari Pak Gubernur itu Berani Makmur Pak ya. Berani Makmur, Berani Sejahtera, yang dimana aspek strategis dari Berani Makmur itu adalah mensejahterakan petani. Bagaimana ketika kita mensejahterakan petani, salah satunya yaitu kita melindungi hak dari petani itu ketika mereka mengalami, kalau kita kan tinggal makan Pak ya, petani kan mengalami berbagai macam resiko terhadap bencana, resiko terhadap banjir, resiko terhadap kekeringan, organisme pengaruh tanaman, tikus. Nah, saya berharap sih pemerintah bekerja sama dengan Jasindo dalam hal ini, kita sama-sama untuk melindungi petani dengan mekanisme mengasuransikan mereka, dengan OTP, yaitu gagal panen. Mungkin itu aja sih Pak. Baik. Thank you Pak Roni. Terima kasih Pak Indra. Baik, sahabat Radar Palu, menarik diskusi kita. Nanti next time kalau ada isu-isu lain Pak Indra, kita bisa undang lagi yang bisa kita bagikan ke masyarakat Sulawesi Tengah. Baik, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa.